Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari apa ini? Jumat. Sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan Jumat kali ini kami masih kedatangan seorang bintang tamu dari Bekasi yang bernama Paman Gober. Paman Gober ini sebagaimana di edisi yang sebelumnya adalah bebek terkaya. Suwe kita Di kota balik bebek. lagi ke seru. Seru-seru menggairahkan urung. Apa toh? Belum, Oh, pelan-pelan toh Oh, iya, saya iya, iya. mau ngomong. Oh iya. Sebagai bebek terkaya di ibu kota, Ya. kami mengucapkan terima kasih kepada Paman Gober telah hadir di podcast Ser-Ser Gairah, Seru. Ram. menggairahkan obrolan yang sebaiknya tidak Anda dengarkan. Ya, seperti itu. Jadi ada apa sekarang, kita mau ngobrol apa? Aku jadi lupa Jadi toh. Mas Gober kemarin kan kita udah cerita ya toh. Kalau Mas Gober ini memang bebek. Lah, dulu kan sampai mana kemarin kita? Sampai akhirnya kalau mau gaji, kalau mau haji furoda, Oh, iya. beliau bisa langsung. Bisa langsung. Hari ini mau furoda langsung belum bisa, dibayar. masih Belum belum bisa, 300 bisa. juta katanya. Bentar lagi. Bentar lagi. Oh, bentar lagi, bulan depan. Kan BPJS bisa dicairkan kalau udah pensiun. Udah pensiun. Pakai duit BPJS itu. Tuh. Jadi pantengin terus saldo BPJS Anda. Pensiun atau kena layoff kan? Nah, pensiun atau kena layoff. Oh, ya. Kena layoff nggak bisa. Itu percentage kalau nggak salah. Oh iya. Oh, gitu ya. Nggak bisa diambil KB. Oh. Harus resign. Harus Harus pensiun. harus Pensiun, pensiun. pensiun. Pensiun dini piye? Enggak bisa. Nggak bisa. Pensiun dini enggak bisa? Nggak bisa. Enggak. Ya pilihannya itu diambil atau kamu mati duluan. Kayak gitu. Dan lagunya tidak seperti itu. Apa? Enggak enak didengar. Apa? Pensiunan dini. Pernikahan. Pernikahan itu, Mas. Pernikahan. Jadi kita mungkin sekarang karena kemarin kita sudah ngobrol banyak ya tentang latar belakang dan Bebek sebagainya. ngobrol bebek banyak. Iya, termasuk permusuhannya dengan Mimi Hitam. Persaingannya dengan itu siapa nama saingannya itu? Rocker Gelis Teller itu. Iya, rocker. Dan ponaan-ponaannya yang menyusahkan. Iya. Seperti Donald, terus Quick Quack Quack. Untung, Quick Quack Quack. seperti itu. Ya. Jadi sekarang kita pengen tahu. Wah, azan. Kita istirahat dulu sebentar. Excuse me, ladies and gentlemen, because the call to prayer is being heard outside, let's take a short break. Kita kembali. Ya, terima kasih masih mau mendengarkan kami. Karena tadi sedang azan, kita istirahat sebentar. Jadi kita Sholat. Iya, iya. Iya, tadi kita akan sholat. Ya. Bohong kok kamu. Ketahuan. Lanjut, John. Jadi gini, Mas Gober, untuk sampai ke posisi sekarang ini kan kemarin udah banyak yang dilalui ya, udah cerita kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngasih pesan ke teman-teman terutama yang baru fresh graduate, itu kira-kira apa? Nah, itu inti pembicaraan kita pada kali ini. Untuk itu kesempatan bertanya pertama kami berikan kepada Mas Septri. Oke. Silahkan bertanya kepada Paman Gober. Wis mamurung, Mas. Alhamdulillah. Ya. Silakan selanjutnya. Tadi makan pakai apa, Mas? Lalu ya gitu. Iya, sini. Ya maksudku kan wingi kok ngomong toh, nggak kebayang. Wis tekan ngene iki ra kebayang. Iya. Per. Tapi dalam seberapa tahun kita berkarir? Dari tahun 2011. 2011. 14 tahun. Kira-kira kan kita banyak pindah-pindah kemana. Bajing loncat lah ya. Hitungannya ngono. Ada pasti ono sing gowo. Apa? Setiap kamu masuk ke tempat baru pasti ada yang kamu bawa. Nah itu apa gitu maksudnya? Apakah Panci, kalau dedikasi kan itu umum antena banget TV. ya. Mungkin gini sih. Ini pertama buat fresh grade ya. Mungkin ojo ndelok gaji wis. Yang penting cukup ge urip ngono sih. Untuk awalan ya. Untuk awalan. Awalan. Portofolio lah ya. Oh, jangan sampai yang kemarin itu anak utit
gitu minta 8 juta gitu kan. Oh, yang itu pernah kita bahas. Iya, pernah Iya, kita iya. bahas. Enggak, 2 digit. Fresh graduate dikasih 8 juta enggak mau. Gitu. Tuh ya, yang penting kerja dulu. Soalnya kan zaman sekarang susah ya kulit gawean ya. 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 Kita mau pindah aja susah gitu ya. Katanya lapangan kerja banyak. Banyak, tapi bukan untuk kita. Untuk saudara mereka. Banyak. Dalam artian gini, lapangan kerja itu banyak, masalahnya adalah apakah kamu mau kerja di sektor itu? Itu Oh, juga gitu. satu poin lagi. Sesuai sama sektornya ya. Nggak sesuai. Demand-nya mungkin nggak ada. Oh, demand-nya nggak ada. Contohnya. Contoh misalnya gini, kamu selama ini bekerja di sektor yang gampangannya gini, Teknologi lah. white collar lah, White apalagi collar. teknologi seperti itu. Ya. Ketika ada lapangan pekerjaan buka untuk blue collar, apakah kamu mau? Tergantung gajinya toh. Ya tergantung gajinya. Tapi kalau kita kita berpikir secara logis saja, gaji blue collar itu kan pasti lebih rendah daripada white. Ya betul. Ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah kamu mau digaji lebih rendah? Oh, dari- enggak lah. Nah, seperti itu. Berarti kudu di winter dulu biar jadi putih. Ya. Iya kan? Ya, benar. Benar. Seperti itu. Ya. Jadi untuk anak fresh jangan lihat Ya, gaji jangan dulu. lihat Maksudnya kamu gaji lah. ambil hikmahnya aja. Karena masuk nanti biasanya kan ada ini ya karir progres gitu ya. Nek kamu bisa pinter-pinter cari opportunity yang di dalam, itu gaji akan ikut sih. Networking lah ya. Sekalian networking juga toh. Ya kayak aku yang terakhir ya, mungkin aku dimasukin cuman sebagai technical program manager gitu ya. Awal-awal cuman suruh cek SDLC-nya kayak gimana, monitor development-nya gimana. Saiki suruh handle seluruh tim internal tools gitu ya. Nah, jadi kayak pinter-pinter speak di dalam. Intinya- Speak iblis lah ya. Intinya. Oke, itu pinter-pinter aja itu kan pasti seperti itu. Tapi kalau boleh konkretnya pada waktu dari yang pertama itu apa sih yang dilakukan? Yang ditunjukkan. Termasuk yang ditunjukkan gitu seperti Mungkin gini, nek zaman saiki itu rata-rata anak bilang, "Iki tuh gaweanku." Nah, Ya, Nah, padahal- lempar-lempar. jiwa nge-tai-chi-nya itu harusnya dikurangi gitu ya. Jiwa? Tai Tai chi. chi. Oh, Wah, itu Lempar gaweanku. kerjaan. Di tai chi master. Tai chi. iya, iya. Jadi gue untuk tugas yang pada saya itu bukan Bukan tanggung job jawab. deskmu. Enggak Pak, bukan job deskku gitu. Itu jangan kayak gitu maksudnya. Asih. Ya mungkin itu nek anak sekarang gue nggak sehat ya. Cuman kan itu ajang untuk kamu dilihat orang lain lebih gitu. Pertama itu, nek menurutku juga yang kedua, kamu jadi tahu sebenarnya lebih butuh di mana toh gitu. Ya, siapa tahu ada opportunity yang lain. Benar. Jadi kelihatan bahwa oh ternyata aku bisa kayak gini, oh ternyata aku lebih suka kayak gini, atau ternyata aku lebih pinter yang di sini. Jadi orang lain juga. Oh, ternyata aku bodoh banget. Iya gitu. Atau ternyata Nah itu tinggal nunggu di layoff lah ya. Paling enggak kan kamu sudah tahu bahwa Iya, kamu tuh bodoh tidak banget. cocok Oh, iya. di Iya, sektor tidak itu. cocok. Iya. Aku Di nggak sektor. mau bilang kamu bodoh sih. Ya, nggak cocok aja. Bukan. Tolol. Nggak kompeten. Oh, nggak. Biar agak halus gitu. Tapi Mbian gue kan mendaftar ke perusahaan game itu. Kenapa kok? Ya terlepas dari kamu ada temanmu yang udah duluan dari kamu nyoba terus dan selain itu apakah karena memang ya coba untung-untungan atau memang Karena speknya cuma ijazah SMA. oh dulu nggak ada syarat ijazah. Iya, ijazahnya SMA, minimal SMA, bisa berbahasa Inggris, familiar main game gitu kan. Asli tapi itu aja saya tuh. Asli. Ono ning rapot nilai 5 ya. Aku rame lu. Ya kan siapa tahu juga ada yang masuk. Iya, Ya siapa ngerti pesen yang pramuka gitu. Terus jadi curiga itu. Iya. Dan selama 14 tahun ya hampir lebih 14 tahun lebih berkarir sini. Nek menurutmu yang paling membentuk dirimu yang sekarang itu pas di mana? Kemarin kita ngomong titik balik soal rezeki ya, tapi nek membentuk kowe dari saiki banyak belajarnya di mana gitu. Mungkin di kali ya. Jadi kan dulu di itu kan Mas T itu kan ngumpulin orang-orang dari berbagai macam Divisi. perusahaan Perusahaan. terkenal. Oh, Ya. perusahaan. Jadi dia nyabut dari sini. Nah, itu membentuk culture di situ yang ngebawa aku sampai sekarang. Ditambah lagi bosnya Pak N itu kan Ekspektasinya tinggi. ekspektasinya tinggi banget gitu ya. Jadi itu yang menjadikan standar kita ke depannya sih. Ya mungkin kue juga kan gitu. Jadi itu benar-benar kayak kita pernah mengalami contohnya kita bisa jahitin automation di pipeline. Sekarang kan makin kesini itu jadi standar di market kan. Oh iya. Jadi belajar banyaknya di Belajar Termasuk termasuk dimusuhi bos-bos atas juga kan. Gara-gara mau aku nek pindah BSD mending nge-grab. Bajingan diaduk ke piye.
Ada yang seperti Ada. Dulu Aku kita berdua ngobrol-ngobrol. ngobrol udut-udutnya Mas, makan siang. Wah, aku nek pindah BSD mending nge-Grab. Dilaporke tekan bos paling dhuwur. itu yang ngelaporin. Yang ikut udut sama berdua. Iya, berarti kalian tahu orangnya itu kira-kira Intelnya. Aku kurang ngerti. Nah, nek orangnya enggak tahu. Karena banyak. karena banyak. Kan nek siang itu kan habis mangan ngumpul udut-udut. Terus ya omong kosong lah ya. Iya. Aku mbek gentang ngobrol dilaporke tekan dhuwur. Wah, bajingan dijapri nang LinkedIn. Terus Kita ngomongin mbok antemi ora. Ora wani. terus Gede. dikumpulke terus diomongke nang arep ini ada yang ngomong kayak gini ngono. Oh iya? Iya. Iya. Di town hall ngono. Iya. Bajingan banget tuh. Ada ya kayak gitu. Tapi ya sebar gue cabut dhewe. Nah, yang seperti itu pastinya ya kalau di kantoran kan akan banyak politik juga. Penjilat-penjilat. Penjilat itu pasti banyak juga. Nah, Mas Gober sendiri ngadepin kayak gitu. Ayo jilat balik. Oke, siap, beres kalau gitu. Yang penting sama-sama enak, Iya. sama-sama klimaks. Sama-sama seneng gitu ya. Sama-sama metu gitu. Ya keluar kerjaan. Keluar kerjaan Ya, gitu keluar. loh. Enggak, sarannya apa buat menghadapi politik kantor yang kayak gitu? Nek politik kantor kan terlalu generik ya. Ibaratnya ya nek kita bisa perform ya seapi-api kita kerjakan pasti dipolitikin orang juga kan. Ya nek tapi kamu kalau punya selling value di market ya it's nothing tulus. Nek aku rak ditompo ya aku lunga. Berarti ono branding lah, branding diri sendiri. Branding sendiri, punya skill set sendiri. Kan ono sing parkir ning satu perusahaan karena ra payu kan lumayan akeh kan. Ya. Nah, untuk membentuk skill set ini, kalau tadi kan ngomong Saya soal tai chi ya, segala macam itu. Cuma kadang-kadang kan nggak sampai tai chi juga ya, tapi kadang-kadang orang itu kan dia bahkan untuk self developmentnya sendiri itu dia tidak melakukan apapun gitu. Jadi kerja ya udah sesuai dengan apa yang didisposisikan atau yang diperintahkan bos seperti itu. Anek dulu Mas Gober ada semacam apa namanya kayak inisiatif gitu nggak untuk Mungkin self ikut developing? komunitas kali ya. Karena komunitas itu membuka kita bahwa oh duniaku itu nggak kayak gitu. Ada yang gini. Oh ternyata di luar tuh ada kayak gini gitu ya. Itu yang lumayan ngebuka sih. Terus kebetulan kita dulu backgroundnya QE ya. Ya. Jadi komunitas QE di waktu itu memang benar-benar lagi naik Solid, daun. solid juga ya. Wah, kayak solid. solid. Gampang pancing. Dan ini benar maksudnya dulu kita punya teman di perusahaan game yang di Jogja ya. Maksud lu di sana kan memang kayak gitu culture-nya. QA semua lagi banyak kan QA Iya. semua kan paling banyak. Yang mau poinku adalah waktu kita di sana itu memang nggak terpapar hal-hal yang seharusnya kita tahu Industri, gitu. yang industri. Yang industri secara normal yang sekarang umum dilakukan yang harus kita tahu. Dan kalaupun kita misalnya dulu nggak nyoba keluar gitu ya mungkin masih terkungkung dalam mindset yang kayak gitu. Seperti katak dalam perahu gitu ya. Bener, perahu nih. Kura-kura dalam tempurung. Kura-kura dalam tempurung. Ngawur kamu. Kata dalam tempurung dong. ini gitu dan aku cukup setuju. Jadi ya kamu harus buka pandanganmu bagaimanapun caranya. Apakah ikut komunitas, apakah sering ngobrol sama orang di luar kantormu atau di luar skopmu kayak gitu-gitu. Karena biar kamu tahu wawasan yang penting itu wawasan. Jadi kamu bisa nggak merasa lebih gitu. Jadi kamu tahu lebih banyak dari orang lain. Dan itu membuat kita merasa ketok aku masih kurang goblok, di sini. masih kurang. Iya. Dan itu berusaha untuk nambah terus. Iya. Jadi kamu dilihat wah ini lebih pintar dari yang lain. Nah, padahal ya sebenarnya dia masih merasa goblok gitu ya. Iya gitu. Kayak gitu. Loh kan memang seharusnya seperti itu. Apanya? Ya, cuman Semakin kamu banyak belajar, itu justru kamu semakin merasa banyak yang saya tidak tahu. Ilmu padi ini ya. Ini omongannya Imam Ali sih. Oh. Ya tapi mungkin itu Tapi filosofinya benar sih. Imam Tapi itu benar Ali itu sih. kan seperti itu. Ya. Jadi ketika kamu makin banyak belajar, Makin kamu banyak justru yang kamu akan nggak merasa makin rendah hati. Berarti yang sok tahu berarti? Hah? Orang yang sok tahu berarti? Ya nggak tahu pakai ilmu apa, mungkin ilmu tai chi itu. Tapi kalau misalnya pindah-pindah gitu, kan biasanya dilihat sama HRD nih orang nggak loyal sama perusahaan gitu. itu pinter-pinteran kita ngecap sih. Dalam artian ini, nek aku pindah itu pasti aku bikin legacy di perusahaan sebelumnya, Oh. yaitu jadi portofolio. Oh. Contohnya aku keluar dari
Itu aku setup automation di luar framework mereka. Jadi Oh. udah Web3.io ya nggak salah ya. Itu udah tak bikinin Sih fundamental. dipakai sampai sekarang. Dipakai ya. Jadi regardless itu cuma setahun 2 tahun, tapi kalau kamu punya legacy yang bersifatnya amal jariah dan masih dipakai, nah itu di mata HR harusnya nggak masalah sih. Berarti intinya kamu bisa punya impact di perusahaan sebelumnya sebelum keluar gitu ya, nggak cuma nggak ngapa-ngapain di perusahaan sebelumnya terus loncat Nah, itu. gitu ya, HR ngeliatnya situ ya. Jadi bukan masalah waktunya, tapi kamu di situ itu ngapain? Oh, di perusahaan sebelumnya ngapain? Berarti emang harus punya ini kemampuan yang bisa dipamerkan. Oh iya. Achievement. Achievement. Iya, kalau aku sih setuju masalah legacy itu tadi. Ya kamu kan nggak bisa pindah-pindah sebenarnya. Loh, tapi kan legasinya ada. Emang ada di Loh, kalau aku rasa takon. perusahaan ngono-ngono Pak. Wis Kan ditolak sama atasan. Loh ya memang iya, tapi kan ada legasinya gitu loh. Kan gak dipakai. Memang, tapi kan ketika akhirnya proyek atau kegiatan itu tidak jalan dengan baik, kan saya tinggal bilang, Kandani Kandani. Seperti itu. Dalam artian secara framework legacy itu sudah ada. Hanya diterapkan atau tidak. Nah, itu problem lain. Nah, ngomong-ngomong soal framework, ini kan menarik juga ya kalau kemarin itu kita bahas mulai dari jualan item, Keren. terus kemudian jadi QA, terus sekarang bahkan mungkin udah nyentuh PM. IT governance juga ya seperti itu. Nah, itu kok bisa agak molak-malik kayak gitu mulai dari QA sampai akhirnya ke IT governance itu sebenarnya minatnya di mana sih? Mas? Oh, push factor-nya karena duit kali. Ya. Itu pasti. Karena kita pindah-pindah kan push factor-nya pasti duit. Ya. Nah, cuman waktu itu di 2024 awal itu kan lowongan QA jarang banget ya. Terus aku ditawari, mau pivot nggak gitu ya? Ya udah coba dulu pivot gitu ya. Jadi Isi nggak pipis tuh. iya. Pispot. Bukan, sing gawe nulis. Potlot tuh. Pilot. Ngerti nek aku. Kowe kan ra tau nyatet ning kelas. Kowe fotokopi catetane bocah terus nek saben arep ujian. Ngerti aku kelakuanmu. Berarti pivot ke dari QA ke Apa ya? Mungkin sekarang jatuhnya IM ya. IM. IM yang handle developer, PM dan QA. IM tuh berarti? Engineering manager. Oh, Mungkin engineering peer-nya kayak gitu ya. Berarti engineering manager di atasnya PM. Iya, jadi Ngatur PM berarti tuh? yang ngatur PM, ngatur DV juga, ngatur QA. Oh, kalau di Agile itu kayaknya nggak ada ya. Kalau di Agile itu masuknya Jadi misalnya gini, kau di aplikasi e-commerce misalnya gitu ya. E-commerce kan ada bagian storefront-nya. Sing kau ndelok katalog, ngasih bayarin nggak opo dan di belakangnya kamu punya sistem untuk bikin inventory dan lain-lain untuk invoicing. Nah aku ki nyekel sing bagian burine iki. Tapi neng bank. Semacam konsultan pengawas. sama Kayak kalau gitu. Iya nggak? Enggak dong. Enggak. Kalau solusi arsitek beda lagi. Beda kalau solusi arsitek itu kan dia hanya ngasih ini harusnya gini ya. Oh, kalau IM enggak? Ini langsung juga ke developernya juga. Oh, Sampai Ngedev juga. Dev juga. Oh, ngedev juga. Tapi bagian back office. back office lah. Menarik. Aku baru tahu ada. Iya, baru posisi dengar seperti juga ini. ada Baru dengar IM. juga. Kalau dulu kan gini, urutannya engineering itu pasti atasannya dev lead atau engineering manager, Atau terus SAD. ada lead PM, ada head of PM gitu. Itu baru ngobrol. Nah ini di wrap jadi satu orang, jadi gajiku double sebenarnya. Aslinya pengen ngomong gue aku. Ya, berarti gede. Tapi menikmati PR. Menikmati. Duitnya, ora duitnya loh. Enggak, karena gini di bank itu sangat governance-nya ruwet, Ya. Ketat banget. ketat banget. Terus kadang gue neng BI, kadang gue neng OJK, Ya. kudu moco SOJK. POJK. yang terbaru kan. Terus gue mlebu dulu. Sejauh ini kesulitannya apa? Kesulitannya adalah akeh aturan ini. Sering diajak ini meeting sama OJK kalau ada perubahan. Oh iya, Iya, sering Kalau ya. ada perubahan perubahan. regulasi gitu pasti dia harus. Bahkan kalau ada produk baru pasti harus Baru harus ini, bikin pengajuan dulu. pengajuan ke OJK. Dipaparkan gimana teknologinya sampai belakang toh. Presentasi ini nih. Iya, jadi kita beda sama di startup ya nih menurutku ya. Maksudnya startup itu kan ya launch aja gitu. Ya, nggak peduli. Bahkan Governance. fintech pun nggak sampai sejauh itu. Fintech yang nggak diawasi OJK. Nah, ya. Ini skill set yang seperti ini termasuk salah satu yang didapat dari
kuliah S2 kemarin itu? Oh, tentu tidak. S2-nya apa toh kemarin tuh belum sempat ngomong. Teknologi, MMSI apa ya? Usik tahu. sistem informasi. Aku ki tekon karo Mas Gober, ra tekon kowe. Iya. Kowe ki S1 meneng. Iya, siap. Nah, Magister Manajemen Sistem Informasi. Oh. Informasi ya. Jadi ini skill set yang didapat di lapangan. Iya. Di JIS atau Lebak Bulus? BPK. Pak Bulus sudah ono Sama, lapangan. Mas. Tadi stasiun Makanya bingung. MRT. Mandala Kerja. Mungkin gini, skill set itu didapat karena gelem nyoba wae. Jadi kan kita harus bertanya ke orang gitu ya. Aku pengen kayak gini, harusnya gimana sih? Terus Enggak malu bertanya. Nah, ya jangan malu bertanya, tapi ojo kakean takon juga. Ya, bodoh Berarti amat. saya wah kakean cangkem gitu gitu kan. Oh, kakean Maido. Seperti rekan kita Septri. Betul. Gue tahu balik nang kampus Ber. Ketemu kanca-kanca kampus no? Binus. Nah, karena aku Ora yang S1. sudah hilang tentunya. udah hilang. Saya bukan tim yang dekat dengan teman satu angkatan. Oh, padahal mungkin Mas Gober malah menunggu momen itu ya. Iya. Untuk Ngomo. pamer. Saya mau Furoda. Tuh, karena ketika setahun pertama mereka udah ke materi semester 3, saya ngulang ke materi semester 1. Jadi udah ketinggalan jauh gitu ya. Ya kan 9 tahun tadi. Itu yang sebenarnya terjadi antara Siwip dan Septri. gitu ya. Kenapa Temennya bisa di bawahnya. kenal? Kocok mung 5 Apa? tahun. 5 tahun tok. Lah iya. Loh, tapi sampean kenal Mbak Iki, Wip. Loh, iya kalau saya kan memang Aku ya kenal. Berarti pernah ngulang. Ngulang. Lagi suwi juga. Aku mlebu kampus jane nasi ono. kowe mlebu kampus. Aku wis lulus. Aku ya? wis lulus. Oh, wis lulus ya. Gandeng aku kerep dolan wae nang kampus. Oh iya Ya iya. betul betul. Aku sing gurung lulus ya. Aku Bro. bro, sis tahun tang arepe lagi Ya. lulus. Ngono lho. Tapi tak ngulang kuliah tuh bukan sesuatu yang tabu. Bukan. Betul. Enggak tabu tapi memalukan memang. Kalau buat aku sih enggak ya. Enggak karena Apa? begini. Agama dulu yang ngulangnya. Pancasila. Enggak punya kebangsaan kamu. Pancasila aja mu. Tapi maksudnya gini, kalau aku dulu itu kan kebetulan pamitnya ke orang tua adalah bahwa saya kepengen kuliah di Jogja itu bukan cuma belajar secara akademis, tapi memang belajar hidup termasuk networking dan segala macam. Jadi saya juga tidak merasa ketika saya harus ngulang dengan adik-adik kelas saya itu sesuatu yang tabu. Karena boleh jadi mereka punya sesuatu, punya potensi, punya kompetensi yang lebih dari saya dan saya bisa belajar dari dia. seperti Bukan itu. memanfaatkan lebih tepatnya. Memanfaatkan itu set efek. Karena saya tahu dia potensinya besar. Wah, bocah jago coding. Ayo, dinggo wae. Ya iya memanfaatkan. Ah, iya buat proyekan. Nek gue ditakoni misalnya kamu kembali ke dulu gitu. Apa yang kamu perbaiki, Ber? Maksudnya sampai sini kan pasti itu perjalanan yang sangat panjang ya. Oke. Dan gue nek menurutku Kudune aku biyen ngene. tapi menurutku sekarang kamu udah di satu titik di mana kamu udah yang paling puncak gitu untuk sekarang ya. Kayak puncak karirmu mungkin di sini sekarang. Nah, misalnya kamu dulu mulai kerja lagi, apa yang kamu perbaiki gitu? Mungkin ini bukan buat fresh grade ya, buat mungkin lulusan SMA juga. Cari kampus yang akreditasinya. Wah, dodolan ijazah akreditasi biopo iki wangel, Mas. Screening wis dibuang ngono. Tapi kan katanya ijazah gak penting. Penting juga, Pak. Sekarang nggak penting. Sekarang Dulu. diwujud golek Oh, iya. ijazah kan. Ngono lho kowe. Loh, tapi kowe mbien ngopo ke nggak Nah, iku bangsat iku kan. kowe ini yang bangsat. Iya, bangsat. Zaman biyen itu kan kalau kampus dia sebelum UMPTN mulai itu sudah open Ya nyebar. batch 1 gitu ya. Nyebar. Ikut tes, kedaftar santai-santai nong. Zamane UMPTN gitu. Iya. Wah, aku di kampus. Santai malam-malam nongkrong Malioboro isuke ujian kan. Ora lolos. Karena udah merasa aku udah punya kampus. Iya. Terus ngopo kowe ora daftar sing akreditasi A? Ya karena itu gak lolos. Enggak lolos. Gak lolos karena dia merasa udah punya kampus. Aku santai wis punya Padahal kampus. bukan yang swasta yang akreditasi A yang enggak UMPTN misalnya gitu. Zaman kuliah sekolah kan udah diajari iki ono. Oh, ora akreditasi diajari. ABC. Iya gak diajari apa. Sing ngertine Maksudnya sudah kan Komen Kampus wis swasta, kuliah kan? ngono kan. Ya, guru BP juga ora ono akreditasi A itu kayak gini ora ono. Ono nih
kowe ora mlebu strap. Guru PP kan ono ngono. Oh, pendidikan di SMA-nya kurang. Nah, itu mungkin pelajaran. Di SMA ku ono. Dicoba, kalaupun nggak negeri ya cari yang akreditasinya A ya. Nah, ya itu. Karena Ya. Misalnya ya kayak Pelita Harapan atau Prasetya Mulia. Nah, itu akreditasinya Unggulan. bagus. Duitmu juga habis. tapi kampus negeri banyak yang unggulan loh sekarang. Kampus swasta banyak yang Enggak unggulan. negeri. Loh iya. Lah ya pasti. Dari dulu unggulan no. Iya kan ono sing anyar-anyar juga. Aku soalnya kemarin ngecek di Universitas Tidar. Heeh. Itu banyak. Oh iya, Tidar unggulan. udah jadi negeri ya. Universitas ya dari negeri. Udah jadi negeri sekarang. Oh iya toh. Heeh. Nah, Magelang di kampus cuy. Oh, Apa? jadi kayak Untit. Untit ya, untit. 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 Apa dong? UT. Ya, untit. kayak Untit. UPN itu loh kalau di Jogja. Oh, UPN. Dulu kan Dulu kan. swasta, terus jadi statusnya jadi negeri. Nah, yang Madura kaya UIN ket biyen negeri to. Trunojoyo kan biyen swasta terus jadi negeri. UI. Biyen swasta saiki swasta. Ya kampusmu. Mantan. Oh ya, jadi ambillah yang Ya, ya. Tapi Lah ngopo memang- ngopo gak pindah? Hah? Kayak aku kan biyen nang UI terus pindah UGM ngono. Ya, Semester Zaman semono ra kepikiran. orang di kepikiran. kandane guru PP. Lo ora aku kuliah UI terus pindah UGM. Lah yo kuwi kan mau pertanyaannya kan apa yang dulu sudah terjadi Oh, ya. terus Ora biyen ora kepikiran. Ah. Harus kuliah Terus wae kalau- ngono. Kuliah wae. sekarang berkaca dengan itu apa yang pengen diperbaiki? Salah satunya kan tadi cari kampus yang akreditasinya A seperti itu. Kowe iki kakean maido soalnya. Tekon cuk. Lah yo pertanyaannya kuwi kok Oh, ke iya. awal. Oh. Jadi misalnya kowe biyen akreditasinya bagus mungkin bisa lebih baik ya. Ya ora arti juga. Ora arti juga lah, mboten aku mlebu geman ketemune kowe-kowe kabeh. Waduh wae. Ketune iki nek. Iya kan? Nek kira loro. Iki 2003 kan, berarti Iya, aku iya. mlebu 2003 ketemune iki. Iya, iya, bener. Waduh wae. Nek ra lulus ketemu aku. Tahu. Ujung-ujungnya nongkrongnya ning Faperta. Tapi memang itu ya sarannya. Iya sih nek menurutku. Karena mungkin keluarga zaman biyen kan ra melek ya. Sing penting nek koyo masku kan terus sing penting adine kuliah. Tapi enggak kuliah opo. Iya, masku yo akprin kok. Yo akprin. Jian. Ki udah guyu. Prin opo ya akprin? Masku akprin tuh. Dudu aku kuwi MC-ne reuni agama, dudu aku lho guyu, ora tahu aku ngremehke kampus wong lho ora tahu. Akademi Perindapan. Yo Jen. Ora apa. Masku saiki ora kerja. Tapi kerasa di dunia kerja itu memang kerasa banget. Kerasa. Karena kan beberapa plat merah itu kan alumnus ngaruh banget ya. Iya, Beberapa yang alumnus biru, alumnus kuning itu kerasa banget tergantung di rute kan. iya. Itu akan mempengaruhi ke proses rekrutmen. Ya itu kan mungkin nek bocah-bocah sekarang nggak tahu, tapi kan itu udah hal yang nggak tabu lagi kan. Iya. Sopo di rute ya saka kampus kono Ya, ya dijupuk ngono kan. Dirutmu suka kampus ngendi? Dirutku bar ganti ora ngerti aku. Oh. Dirut itu direktur bidang biasanya. Sing pengaruh banget direktur bidangnya. Yang sebelumnya? Sebelumnya kan biyen sing pas aku menembe masuk aja ya. Itu direktur bidangnya dari ITB. Oke. Yang diambil anak-anak ITB banyak kan tuh. Ya. Terus ganti UGM. Yang di itu anak-anak UGM. Anak-anak UGM kecuali kamu. Ya, harus lebu. Mlebu. Aku harus lebu. Ya tah. Beruntung deh Den soal. Terus ganti ono meneh. Ganti-ganti terus. Oh iya. Kamu mau tanya apa lagi? Wah, aku terus le tekon. Oh iya. Oh, Maksudnya, oh. apa? Ora kowe ding Septri. Aku stekon mau. Apa kowe meng tekon sudah makan belum? Lah sing mau ki pindah-pindah. Oh iya, Ding. Udah. Gini, ke depannya mimpi bukan mimpi, hal yang udah apa yang belum kamu capai, Per? Oke, yang belum dicapai ya. Haji Furoda ki mau siji. Pertama kan Honda City mau urung. Udah City belum, tapi kita yang bakal ganti sih. Enggak apa-apa. City nih wae rasa enggak Honda. Siti Patria. Moving target ngono lho. Jadi kalau Kapal pesiar. mungkin dengan kondisi Mas Gopeng Bisa lebih sekarang lagi. sudah punya gudang uang toh ngapain beli City? Ya. Ngono lho. Beli Manchester aja yang City. Beli City itu berarti beli rumah loh.
beli lemah. City kan lemah. Oh iya. Kita Manchester City. Berarti kan. Kalah lu Iya. sama Crystal Iya, Palace. iya. Betul. Bikin malu aja. Memang Heeh. bodoh ya, Bang. Jadi apa? Mungkin ini sih. Yang belum terwujud. Yang belum terwujud itu exit plan ya. Exit plan. Ya kan. Untuk hidup nyaman di desa kita harus punya uang 5M. Enggak ya itu. Itu. Waduh kowe berarti ya. Iya, Exit plan. betul. Tapi kowe pengen balik nang Boyolali kowe. Pancen pengen Di mana aja Ya lah. slow living yang penting slow Slow living. living. Ya itu slow living. Slow living dengan kualitas pendidikan untuk anak yang bagus. Ya, aku juga. Ya Jogja. Slow living tapi ada Cambridge School-nya itu. Ya. Syaratnya kenapa Cambridge School? Biar gak masuk kampus yang Betul. Paling enggak anakku iso ngerti Inggris. Lha dhewe mate omahku kan celak Borobudur ya. Oh, iso dadi guide maksudmu? Iya, salah satu nih. Anakku tadi guide piye? Awak dhewe kan kapan sih mulai fase nganggo Inggris? Pas kerja. Kerja kan. Ah, iya. Tapi sinaune ket SD, ket Ora, SMP, SMP. SMP kan. Nah, iku. Dan sekarang materi-materi kan bahasa Inggris kabeh. Wis kok SD sih Inggris. Ya iya. Saiki Saiki toh. SD wis. wis STK wis. TK. Tergantung TKD. Paut. Iya sih. Paut. Ya impress lo ora. Impres ono. Paut is ED Paut. Oh sih. Yang Paut internasional ya? Iya. Inggris, SD Inggris. Impres yo. SD negeri maksudnya. Udah ada. Udah ada ya? Udah ada bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris. udah. Ponakanu negeri. Ponakanku enggak. Kemarin SD-nya swasta, SMP-nya sekarang negeri. Nah, mulai ngomong oh anjing. Wes lek karo kanca-kanca wes anjir gitu. Apa ya? Bejir nek jaman saya bejir. Nah, yo, Opo bejir. iki bejir aneh-aneh banget. Terus kebetulan kan kalau sama sepupunya mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris juga. Dan bahasa Inggris yang kasar-kasar tuh yang slang-slang itu juga udah mulai. Jadi kalau aku dengerin ya, guys, what's your language? Kayak gitu. Dan kebetulan kan ponakan saya itu bisa bahasa Inggris karena memang Pak D-nya Ya. sekolah di Inggris. Ya, Seperti itu. ya, sekolah di Gitu Inggris. loh. Betul. Oh. Lanjut Mas Wib. Ora, tapi maksudnya gini, salah satu yang bikin ponakan saya itu kenapa dia kepengen belajar Inggris? Karena pada waktu saya berangkat, dia sempat punya cita-cita kepengen ikut saya ke Inggris. Waktu itu dia belum tahu kalau saya itu cuma sekolah aja di sana. Oh, Dia pikirnya bukan saya menetap. for good Ya, jadi Oh. itu kayak gitu. WNA. WNA. Apa Yo, sih? Warga negara WNI tapi kerja di Apa sih namanya yang Inggris. pekerja luar negeri apa? Diaspora. diaspora. TKW. KW, wong aku lanang kok KW. TKP. Tenaga kerja pria. Oh iya. Ah. Kayak gitu. Kok ora ono TKP ya, ono TKW tok ya. Anak, biasanya awak TKI. TKI. Kan Indonesia bisa lanang bisa wedok. Sing lanang tok kuwi lho. Anak Trikutara Priambodo. Dosen. Dosenku, dosenmu barang gue ya. Ya. judul. Oh. Ya ini kan gender equality-nya enggak ini kan. Ada TKW enggak ada TKP. Jadi exit plan, Exit terus plan. slow Slow living. living. Yo kuwi tangi utut. Atau udut sarungan. Ah, Telanan mana? Medati manu. Kuwi lho. Ayo tangi. Iki. Mergo wis usia ya. Nyeteti manuke dhewe ayo tangi ya. Rata kita. Impoten. Akeh nutut ya. Tapi dan masih lama di sini berarti. Targetnya kapan? Maksudnya- Hitung-hitunganku 8 tahun lagi sih. Wah. In total aset ya, maksudnya in total aset. Total aset. Tapi kan tergantung Dengan masih makan di warung kuman. masih selalu. Kesehatanmu loh, Bro. Maksudnya ya ketika kita kondisi finansialnya sudah membaik, ya mungkin kita juga harus aware ya masalah Loh, kesehatan. tapi kan lambungmu terlahir untuk itu. Udah terlatih kuman-kumannya itu udah bersahabat. Nanti kalau Wes biasa ngombe es teh kobioan tangan bareng-bareng lho. Loh, orang-orang perindapan itu kan sehat-sehat juga. ya juga ya. Iya. Saya cuma Kan- khawatir beliau kena campak lagi. Manusia itu mudah beradaptasi. Oh iya. Pinter tuh organ. Gampang kita. deh, nah campak lagi gampang, tinggal sholat lagi. Zaman-zaman barbar SMA ini kan es teh diaduk pakai jari. Nah, tetep dum. Perindapan gitu ya. Kita udah perindapan duluan sebelum perindapan. Ya. Ini mungkin terakhir apa ya? Mas Gober, ini kan kebetulan pernah jadi satu tim sama Kak Wib. Pelajaran yang diambil. Pelajaran yang diambil pasti. Oh. Bukan dari si Wib, tapi maksudnya gini.
Ini kan kita concern juga ya kepada sesama kita selaku host di sini. Itu kira-kira entah itu sifat, entah itu sikap, entah itu karakter dari Kak Wib ini yang kira-kira menghambat pertumbuhan karirnya dia itu apa? Menghambat pertumbuhan karirnya. Karirnya dia. Eleke dekne kasarannya ngono. Sing Yang perlu diperbaiki. Kowe meh dadi apa? Dadi nabi ya. Iku sih. Masalah aku ngerti karirnya dene Tadi kan apa? Dari nabi. Nabi aku, dadi nabi aku. Lu kan wis. Oh iya, Ding. Nah, bibir lo. dene kan wis nang puncak karir. urung lah. Puncak. Wis di untuk CEO. untuk organisasi ini udah ya Cukup. udah cukup. Ora pengen munggah karir meneh. Nah, cukup. Wis. Jadi ora yang Nggak ada. pusing, ora yang mumet meneh aku. Ada nasihat buat beliau. Apa yang harus zikir diperbaiki? wae. Wis umure. Wis umure. Terus bocahe kan akeh. Heeh. Ya akeh zikir wae. Oh, iya. Nek perlu nggawa tasbih ngono kan. Gue ngambil lagi bocah. Iki ngamblengi tapi sing model koyo tasbih Buddha lho sing gede-gede. Jedor. Kerja sing bener. Ya, kalau kamu sendiri, Dan udah nggak pengen naik karir, dia udah masih di puncak. kalau kamu sendiri sebenarnya dia sadar enggak kurangnya dia apa? Nanti kita cross check. Apakah benar masalah zikir gitu loh maksudku? Apa kok Aku ngeyelan? ngerti maksudnya Den, mesti karena Den pernah nang timku juga toh. Jadi pancen wong-wongane iki memang harus dibimbing lebih bukan lebih keras sih, lebih baik gitu. Jadi dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Manja-manja tuh. Bukan manja sih, lebih ke mereka belum tahu ada hal lebih baik yang bisa dilakukan. Contohnya. Intine kopong. Kopong iki kangelan lho. Oh no. Aku kan berusaha sopan Oh, loh. sopan. Kanca-kancamu juga loh. Iya. Pong kabeh. Ngono tok ora iso. Biasane ngono. Aku di ngonoke mbiyen. Kakean tai itu. Ya gitu. Jadi ya memang harus banyak ngelus dodo kadang-kadang. Ya, harus banyak zikir kamu. Berzikir. Jangan enggak sabaran ngadepin orang. Betul. Kalau betul. tips dan trik ngadepin orang-orang kayak gitu gimana? Ya, dia zikir aja itu belum tadi. bisa, makanya dia harus banyak zikir. Oh, ada beberapa ini juga yang kepikiran sampai sekarang. Memang kadang-kadang beberapa case itu memang kita harus tegas gitu. Tegas dalam artian kamu harus ngasih direction bahwa ini loh yang harus kamu tuju dan ini yang harus kamu lakukan gitu. Kasih hukuman nggak? Hukuman kupikir itu jadi nggak dewasa, Sep. Oh gitu. Karena gini, ya kowe wis sekian puluh tahun hidup terus kamu perlu melakukan ini dan kalau kamu salah dihukum itu kayak yang nggak dewasa aja nek menurutku. Kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan dan kalau misalnya kamu nggak sampai ke sana ya sudah berarti kowe nggak cocok aja gitu. Itu diganti. Apanya? Maksudnya diganti sama yang lain. Ya apa harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. gitu. Bukan harusnya maksudnya memang pada akhirnya kayak gitu ya. Sekarang kita mau ke sini tapi kamu maunya kita pengen ke barat tapi kamu ke utara gitu. Ya udah berarti jalan itu udah nggak sejalan ya. Oh iya. Terus Sesimpel itu. mbok suruh sana pergi balik aja jadi sperma gitu. Daripada tidak berguna gitu. Kalau itu dulu dia jadi seniormu, memang kurang di situ dia. Kalau Tegas berarti kan? Apa sekarang udah tegas? Arep jawab loh. Iya. tapi mungkin nggak dulu ya. Kalau dulu kan yo kita kayak tag team soalnya kan dia yang nge-lead, aku seniore gitu ya. Dia ke atas ke manajemen, aku sing Ke bawah. iki piye Ke timnya. gitu ya. Tapi mungkin challenge dia yang sekarang sih. Kowe gak ono wong sing kaya Mas Gober iki. Ada Maksudnya, beberapa itu yang bisa diandalkan. Iya, ono. iya. Itu harus dicari nek menurutku. Ya kan berarti Semua harus ada itu- satu orang yang diandalkan buat ngelit teman-teman Iya. yang di bawah biar kamu fokus ke atas. Iya, iya. Harus ada. Kalaupun nggak ada itu harus dibentuk gitu. Itu memang harus di-drill dan kadang-kadang itu yang susah untuk ditemukan gitu. Iya, susah banget. Karena kita kan punya ekspektasi ya, Ben. Pengennya ke sini, kita punya standar. Tapi dan kita juga nggak bisa kayak ngurusi sekian puluh orang itu kan untuk memenuhi standar kita itu kan nggak bisa sekaligus gitu. Iya. Harus satu-satu dan kalau kamu nggak punya wingman gitu yang bisa bantu untuk membawa ini semua ke sini tuh jadi berantakan. stres dewi. Stres. Ngisor dhuwur soalnya. Kan? Ngisor dulu soalnya. Gitu. Memenuhi ekspektasi yang di atas tapi yang Yang di bawah juga harus di bawah juga harus ikut. sesuai sama ekspektasi kita. Lah kowe piye, Sep? Lah kuwi masalahku. Aku gak ono
diandalkan, Cuk. Loh, Gawe. makanya Gawe, Kok aku gawe sih. golek wong angel banget. Maksudnya dari timmu itu kamu bentuk satu. Nah, nek gue Stres sial, aku. Gue sial, ini gue. mungkin ini ya. Ketika kita bicara soal leadership, nah ini mungkin yang agak susah untuk orang-orang yang memang backgroundnya dari awal adalah teknis. Ya. Karena kepemimpinan itu seni gitu loh. Enggak, soalnya lebih ke seni. iya, ada satu, tapi kan jadi di bawahku udah 10 tim lead nih. Paling cuma satu yang bisa diandelin satu tim lead ini nih. Masa aku ke situ terus? Enggak bisa dia. Nah, ini nih. Nek aku caranya aku bikin tim lead ini jadi biar dia bisa menginfluence tim leader yang lain gitu. Role model. Jadi role model yang ini loh standarmu kayak gini gitu. Oh. Mungkin nanti kebanyakan wah pilih kasih gitu. Aku nggak peduli aja. Mesti aku pengen kamu jadi kayak gini gitu. Oh. Jadi misalnya aku one on one sama si A B C D. Aku ingin ini. Kamu nanti ngobrol sama dia ya. Nanti gimana cara gini. Jadi kayak iya. dia kayak biar kamu nggak repot untuk mentoring dia selama ini gitu. Soalnya aku juga udah kasihan sama satu orang itu yang apa-apa tak tolong gitu dia jadi. Nah itu memang harus ada batasnya sih. Iya, makanya. Mas Koper ada saran Kok malah jadi aku yang desain. kendalanya Septri? Ini sebenarnya iklim peer pressure itu penting. Oh. Kayak sama nih duwe wingman ini ya. Heeh. Dan standarnya adalah wingman ini ya, yang mau nggak mau yang lain itu kan jadi kena pressure kan. Enggak, kayaknya yang lain enggak kena pressure kayaknya. Karena Ya, tapi nah, ini kunciku. Setiap aku mau pindah, aku harus tahu di sana siapa yang aku pegang. Ya, itu pasti suksesor kan. Suksesor. Kita ngomongin Enggak, suksesor. misalnya dari A ke B, aku mau pindah ke B. Aku harus tahu dulu di B ini aku bisa ngapain dengan orang-orang siapa aja gitu. Oh. Biasanya aku gitu dulu. Aku cari tahu. Oh, Jadi- jadi pas kamu pindah ke perusahaan itu kamu harus tahu ada orang di situ yang Scouting bisa dulu, kamu. scouting. Harus kamu skor. Kalau misalnya nggak ada dan kamu usahain juga nggak ada ya aku nggak akan jadi gitu. Oh, berarti Karena aku nggak mau pusing. ya aku soalnya pusingnya di situ. Aku pindah-pindah aja soalnya. Itu harus mikir. Makanya kenapa aku mau di sini? Karena aku tahu aku bisa melakukan ini dengan bantuan ini dengan support ini. Soalnya aku juga jadi wingman-nya bosku. Pusing jadi ya. Wah, aku kan dev head nih. Nah. Dev head ada 4. Atasku division head. Division apa-apa ke aku semua. Yang 3 ini gak ngapa-ngapain. Nah itu salah nih menurutku. Salah Iya. si departemen apa? Division headmu bukan Ya, bukan karena dia berarti pengennya semua cepet. ngasih ke kamu enggak, tapi kayak ini loh. Aku punya standar seperti Septri, kamu harus seperti Septri gitu. Gak bisa kemarin. Kemarin kan aku di planning. Terus karena di dev gak perform, aku dipindah ke dev. Sekarang planningnya gak perform. Aku pusing banget. Oh, oke kok pindah terus gimana enggak apa. Nah, ini Mas Koper, sebenarnya hikmahnya adalah untung nggak lulus tes CPNS. Ya, betul. Kita division headmu sentimen. Karena yang terjadi dengan Septri itu juga terjadi di saya. Ya, Dan juga. itu jamak di tempat instansi-instansi Banyak pemerintah kayak gitu. lainnya. Kayak gitu sih. Ya karena mungkin kayak gini ya. Nek di instansi mungkin karena dia udah punya safety net bahwa gua nggak mungkin di layoff. Ya. Ya, salah satunya. Itu safety net. Ya, benar. Di tempat lu juga sih. Gak kan BUMN itu kayak gitu. Tapi layoff Karena itu bukan kontrak, bukan opsi. Itu kayak misalnya malah jadi bahaya kalau kita nge-layoff. Karena ada apa ya? Susah di layoff lah intinya. Kalau nggak beres biasanya dipindahkan, dimutasi. Ini diputar-putar tok. Putar-putar dong. Kecuali kalau dia kontrak, bukan yang pegawai tetap. Karena kalau di pemerintahan, aku nggak tahu apakah kasusnya itu bisa jadi analogi atau tidak. Tapi kalau di pemerintahan itu kan, ketika kamu pengen nge-layoff satu orang, ini kan prosedurnya panjang, harus ada teguran, terus teguran tertulis sampai beberapa kali seperti itu. Dan ketika akhirnya kamu memutuskan orang ini di-cut, artinya tempatmu tidak bisa menjalankan fungsi pembinaan seperti itu. Oh, Dan bermata kalau dua itu- ya. Itu nanti akan berdampak juga ke masalah penganggaran Ya, seperti ya, ya. itu. Ketika satu organisasi itu tidak bisa perform, kayak gitu sih. Apes no. Nah kayak titipannya. Ya memang pada akhirnya yang seperti itu jadi ya digendong sama orang-orang yang bisa. Kayak contoh kasusnya Septri, dia harus gendong rekan-rekannya yang lain yang nggak bisa supaya tetap kelihatan perform. Kayak Ya, gitu sih. supaya kelihatan perform aja. Jadi presentasinya dibener-benerin aja. Nah, ini bagus nih. Oke, terima kasih teman-teman sudah sama kita diskusi. Jadi tadi gue udah bilang bahwa Satu, kamu harus nemuin value-mu sendiri. Dua, Gimana caranya branding. kamu bisa Branding. bertahan dan kamu harus tahu
kemampuanmu yang bisa kamu asah skill setnya. 2. Pilihlah kampus yang administrasinya bagus, Ya. Unggulan gitu. 3. Tujuannya adalah ke slow living aja. Oke. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat juga kamu kebijaksanaan bakal dalam permusyawaratan perwakilan. Sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.